Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sunarto Mirman Suhud selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Ekonomi Prodi Manajemen semester 3 yang berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya akan membawakan materi singkat tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya langka yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, baik antar dua negara atau antar beberapa negara. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional atau ekspor dan impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Sedangkan aspek makroekonomi misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Pelaksanaan dari kegiatan ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk kerjasama bantu-membantu antar negara yang satu dengan negara lainnya. Proses bagaimana ekonomi internasional itu dilaksanakan, apakah sebab-sebabnya, apakah keuntungan dan akibat-akibatnya, semua itu dipersoalkan dan seberapa jauh dapat dipecahkan oleh teori-teori dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi: 1. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau imobilitas faktor produksi. 2. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Yang 3. Faktor-faktor produksi yang dimiliki atau faktor endowment berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Ilmu ekonomi internasional memiliki dua aspek, yaitu praktis dan aspek ilmiah. Sisi praktisnya ilmu ekonomi internasional meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh para subjek ekonomi, perorangan atau badan pemerintahan dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain. Sisi ilmiahnya, ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum atau sebagai cabang dari ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat-sifatnya dapat dijadikan sebagai suatu objek yang berdiri sendiri. Ekonomi internasional banyak berhubungan dengan soal-soal moneter, konjungtur, pendapatan nasional, sehingga ilmu ekonomi internasional dapat dikategorikan dalam ekonomi makro, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan. Pada dasarnya ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya pada kehidupan ekonomi atau lembaga ekonomi. Termasuk dalam bagian ini adalah sejarah ekonomi. Ilmu ekonomi teori adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu bagaimana cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ekonomi teori dipecah menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi terapan adalah penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Harga biasanya sangat ditentukan oleh biaya produksi yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah, serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu antara suatu negara dengan negara lain akan berbeda ongkos produksinya. Dengan demikian akan berbeda pula harga hasil produksinya. Perbedaan harga bukan hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena adanya perbedaan dalam pendapatan serta selera. Permintaan akan suatu barang sangat ditentukan
sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Selera dapat memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan akan suatu barang antara berbagai negara. Selain selera, permintaan akan suatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa hubungan antara pendapatan suatu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Jika pendapatan harga naik, maka pembelian barang-barang dan jasa dari dalam maupun impor dapat mengalami kenaikan. Sekian penjelasan singkat saya tentang ekonomi internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Semoga video ini bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.